wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Herunisa Damaria. Saya Siti Aisyah Ramadianti. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 9 tentang struktur pasar dan persaingan harga. Baiklah, sebelum lanjut membahas mengenai struktur pasar dan persaingan pasar, kita harus terlebih dahulu tahu bahwa apa itu pengertian dari pasar. Pasar adalah tempat atau mekanisme di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi barang atau jasa, baik secara fisik maupun virtual. Pasar tidak selalu merujuk pada lokasi fisik, tetapi mencakup semua interaksi ekonomi yang melibatkan penawaran dan permintaan. Selanjutnya, struktur pasar. Jadi, apa sih struktur pasar itu? Jadi, struktur pasar itu adalah cara pasar diorganisasi berdasarkan jumlah penjual, pembeli, jenis barang, dan tingkat persaingan. Struktur pasar menentukan bagaimana harga dan kuantitas barang ditentukan, serta beberapa besar kontrol yang dimiliki oleh suatu pasar. Struktur pasar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Jadi, pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga pasar kecuali mekanisme permintaan dan penawaran. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur di mana suatu atau lebih pelaku pasar, penjual atau pembeli ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga atau jumlah barang yang diperdagangkan. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna ditandai dengan kurangnya persaingan murni. Pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva demand pasar persaingan sempurna. Bisa kita lihat pada gambar, kurva permintaan digambarkan dengan garis horizontal atau disebut elastis sempurna, yang berarti perusahaan menghadapi harga pasar yang tetap. Karena bentuk kurva permintaan berupa garis horizontal, maka kurva permintaan berhimpitan dengan kurva MR dan juga kurva AR, sehingga MR sama dengan AR sama dengan D memiliki nilai yang sama karena setiap unit tambahan produk dijual dengan harga yang sama. Titik optimal penjual terjadi ketika MC sama dengan MR, atau biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Sedangkan kurva MC juga mempresentasikan kurva supply. Titik keseimbangan terjadi pada titik P aksen, Q aksen, yaitu ketika MC sama dengan MR. Seperti yang kita tahu, pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari beberapa pasar. Yang pertama, pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar ini terdapat banyak penjual dengan produk yang berbeda. Di pasar ini, penjual memiliki sedikit kontrol atas harga. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana terdapat beberapa produsen yang memproduksi barang yang bersaing. Ciri-cirinya, beberapa penjual besar mendominasi pasar. Di pasar ini, produk bisa homogen atau juga bisa berbeda, dan ada interaksi strategis antar pelaku. Yang ketiga, pasar monopoli. Di pasar ini terdapat ciri-ciri hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Tidak ada substitusi langsung, dan penjual dapat menentukan harga. Di dalam Islam, monopoli tidak dilarang, tetapi praktik itikar atau menimbun barang dilarang, karena itikar dianggap sebagai upaya mengambil keuntungan yang berlebihan. Dalam ekonomi Islam terdapat unsur yang dilarang dalam jual beli. Yang pertama, masyir atau perjudian, di mana salah satu pihak memperoleh keuntungan tanpa usaha atau kerja yang sah, sementara pihak lain menderita kerugian. Yang ketiga, gharar atau ketidakpastian, seperti jual beli barang yang tidak jelas atau tidak diketahui sifatnya, jumlah atau kualitasnya. Yang ketiga, riba atau bunga. Riba adalah keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dalam transaksi keuangan. Contohnya, jual beli dengan syarat bunga atau penundaan pembayaran yang membawa keuntungan berlebih bagi satu pihak. Yang keempat, ihtikar atau penimbunan. Ihtikar merujuk pada tindakan menimbun barang untuk tujuan menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.